Sahabat Premier, data DKI Jakarta tahun ini dari Januari sampai Juni ada 1.234 kasus gondongan. Tahun lalu, tahun 2023, hanya 876 kasus. Jadi, tahun ini memang terjadi peningkatan yang tajam kejadian kasus gondongan di Jakarta. Tobacco breaks heart merupakan salah satu remajaan kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kokrea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Yahya, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Gondongan itu adalah penyakit infeksi yang sangat mudah menular, biasanya mengenai kelenjar liur kita. Yang paling utama mengenai kelenjar liur yang paling besar di sini yang disebut kelenjar parotis. Dan juga bisa mengenai kelenjar liur yang ada di bawah rahang sini juga, yang di bawah lidah. Dan ketika terjadi infeksi tersebut, kelenjar-kelenjar itu membengkak dan nyeri banget. Inilah yang bengkaknya itu biasanya kelihatan banget di depan telinga sini dan bisa juga di bawahnya rahang. Dan biasanya anaknya jadi rewel, nggak mau makan, jadi cengeng ya. Jadi semua penyakit ini disebabkan karena virus dan sangat mudah menular. Kalau bahasa Latinnya disebut parotitis epidemica. Dari namanya aja, epidemika itu gampang atau mudah menular, makanya namanya epidemika. Biasanya anak itu jadi demam, lemes, pengennya tiduran aja, tidak mau makan, dan mulai kemudian pembengkakan dan bisa juga kelihatan kemerahan di daerah kelenjar liur. Ini perlu sekali dibedakan nama ini terutama dengan gondok. Seringkali dicampur baurkan antara gondok dan gondongan. Gondok yang di sini biasanya membesar, tapi biasanya tidak nyeri. Sedangkan kalau gondongan itu membesar di depan telinga atau di bawah telinga atau di bawah rahang dan nyeri. Itu tandanya radang. Diagnosisnya gampang, istilahnya diagnosisnya tidak perlu lab, tidak perlu penunjang apa-apa. Dari gejala-gejala klinis yang diceritakan oleh orang tua atau anak itu sendiri akan kelihatan dengan mudah pembesaran kelenjar itu. Memang rancu antara gondongan dan juga bisa juga yang terjadi adalah peradangan kelenjar getah bening. Itu yang harus dibedakan antara kelenjar parotis atau gondok itu, gondongan dan kelenjar getah bening yang biasanya di sini. Biasanya kalau kelenjar getah bening karena radang dari tenggorokan kita atau amandel kita itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Itu juga peradangan, cuman posisinya ada di bawah sini. Sedangkan yang utamanya dari gondongan itu adalah di depan maupun di bawah telinga. Pengobatannya simptomatik. Jadi untuk meringankan gejalanya, karena demam, karena nyeri, kita bisa berikan obat penurun demam dan pereda nyeri. Itu obat utamanya. Obat yang untuk membunuh virus gondongan ini sendiri sebetulnya tidak ada. Jadi tidak ada yang spesifik pembunuh virus. Jadi kita atau anak itu harus memiliki daya tahan yang baik supaya menang melawan virus ini gitu.
Jadi sambil diredakan nyerinya, diredakan demamnya, mudah-mudahan dia bisa makan dengan baik, kemudian dia recover, menang melawan virus ini, ya. Ini pertanyaan paling penting sebetulnya, karena tidak ada obatnya dan dia mudah sekali menular, bahkan boleh dibilang semacam mewabah. Karena itu yang paling penting adalah imunisasi. Imunisasi MMR, measles, mumps, dan rubella. Golongan ini adalah mumps. Dengan imunisasi MMR sebanyak 2 kali, biasanya anak itu bahkan sampai dewasanya dia hampir 100% tidak akan kena golongan lagi. Jadi vaksinasi paling penting. Jadi sahabat Premier, tolong lihat catatan kesehatan anak-anak dan pastikan mereka dapat imunisasi yang tepat pada waktunya. MMR pada usia 15 bulan dan pada usia 5-6 tahun. Salam sehat untuk sahabat Premier sekalian. Bye.